Ya pemirsa, polemik hak cipta lagu kini masih terus diperjuangkan oleh para musisi Indonesia. Salah satu diantaranya oleh pentolan band Dewa 19 Ahmad Dhani. Dhani menegaskan bahwa perjuangan para musisi salah satunya merupakan pengamalan dari sila ketiga Pancasila. Nah, apa kira-kira maksudnya pemirsa? Berikut wawancara jurnalis Metro TV Yohana Margareta bersama dengan Ahmad Dhani. Hai semuanya, saat ini lagi rame banget soal RUU Hak Cipta dan juga polemik di antara para musisi. Kita akan langsung tanya saja. Sudah ada Mas Dhani. Hai Mas Dhani. Halo. Mas Dhani, ini lagi hits banget kan tentang UU Hak Cipta. Kenapa jadi sepanjang ini sih isunya, Mas? Ya karena lack of intellectuality dalam bahasa filosofisnya ya. Kasus ini tuh membuat sebuah perpecahan antara kubu Mas Dhani dan teman-teman seperti Ari, Arman dan lain. Awalnya adalah kurangnya pengamalan terhadap Pancasila. Gitu. Apa hubungannya Mas Dhani? Hubungannya begini, seandainya Agnes Monica itu mengamalkan Pancasila, dia akan menemui pencipta lagunya yang bernama Ari Bias ketika Ari Bias ingin bertemu. Ari Bias sebagai pencipta lagu kan ingin bertemu, ingin menanyakan hak ekonominya dia yang adalah lagu yang dinyanyikan oleh Agnes Monica. Di situ kan terdapat hak ekonomi. Nah, pencipta lagunya ingin bertemu dengan Agnes Monica. Agnes Monica menolak untuk bertemu. Itu melanggar sila ketiga Persatuan Indonesia. Nah, ya kan? Ada konfirmasi kenapa menolak nggak sih Mas kalau dari investigasi? Nggak ada. Mas Dhani. Jadi ya kesimpulannya sih patut diduga ya itu tadi karena kesombongannya Agnes akhirnya tidak mengamalkan sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Gitu. Langkah Ariel ke MK menurut Mas Dhani gimana? Itu juga lucu. Kenapa Mas? Ya karena lack of intellectuality tadi. Jadi karena Ariel Noah nggak paham yang sesungguhnya kalau terjadi pengamalan sila Pancasila ketiga yaitu Persatuan Indonesia terus kita guyup ya antara musisi senior dan musisi junior itu guyup sama-sama saling mengamalkan Pancasila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nanti di situ akan terjadi dialektika, akan terjadi pertukaran informasi yang sangat baik gitu bahwa ya saya sebagai senior tentunya lebih paham soal undang-undang hak cipta gitu sehingga Ariel bisa saya beri penjelasan bahwa Mahkamah Konstitusi itu adalah mahkamah untuk menyeleksi undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Jadi mesti dipahami dulu gitu. Jadi kalau mau tak bertanya sesuatu tentang pasal undang-undang itu harus diresapi dulu apakah ini kira-kira pasal bertentangan dengan undang-undang dasar UUD 45 gitu ya. Kan lucu misalnya lagu itu kan property rights ya. Lagu itu adalah intellectual property rights. Jadi itu kepemilikannya itu melekat pada penciptanya. Nah, sedangkan di undang-undang dasar kita nggak bisa undang-undang hak cipta ya. Di undang-undang dasar kepemilikan itu bahkan negara pun nggak bisa mengganggu gugat soal kepemilikan. Jadi kan lucu ketika pasal yang sudah jelas-jelas mengacu kepada Undang-Undang Dasar Pancasila lalu ditanyakan kepada Mahkamah Konstitusi kan nggak masuk akal gitu jelas-jelas. Tapi selama proses itu sudah sempat terjadi pertemuan internal dengan semua belum pernah sama sekali karena para penyanyi nggak mau gitu loh. Mas Dhani merasa mereka nggak mau tuh seperti apa Mas? Saya sempat mewawancarai dari teman-teman di pihak sebelah ya Mas. Secara aturan mungkin mereka bisa memahami, tapi di satu sisi misalnya tadi Mas Dhani bilang ini terkait lack of intellectuality dan di status kadang Mas Dhani cukup frontal menyebut soal status S1, S2 itu mempengaruhi. Iya dong. Menurut Mas banyak yang bilang bahwa itu faktor Dhani memperkeruh suasana karena Dhani terlihat arogan dan sombong. Salah. Gimana Mas Dhani pendapatnya? Saya terlihat arogan dan sombong ketika saya mendapatkan WA dari Once.
Oh, oke. Jadi begitu. Kan saya punya screen capture ya kan WA dari Once. Ketika saya dapat WA dari Once, WA dari Arman, mereka menolak untuk bertemu di tanggal 28. Disitulah saya mulai kesel gitu, mulai belak-belakan akhirnya. Nah, sebagai wakil rakyat bersama teman-teman di DPR juga kan pasti ekspektasi publik kan banyak ke Mas Ya. Dhani, apalagi sebagai musisi senior yang sangat diandalkan begitu, Mas. Yes. Kita tidak ingin melihat para musisi kebanggaan kita ini terpecah-pecah. Apa yang kemudian langkah akan Mas Dhani lakukan untuk kemudian mengakomodir semua ini? Toh juga tujuannya sama kan sebenarnya? Ya nggak ada tujuannya penyanyi dan tujuannya pencipta nggak sama. Tujuannya Oke. penyanyi maunya mereka nyanyi gratis, nggak bayar lagi performing rights. Oke. Sementara tujuannya pencipta adalah menyehatkan ekosistem musik yang selama ini berantakan, rusak. Jadi tujuannya nggak sama, jangan lupa. Oke. Tujuannya nggak sama. Tujuannya Tujuannya penyanyi berbeda. mereka kepingin tidak membayar royalti performing rights. Pesan Mas Dhani untuk para musisi yang sekarang, karena kan di era kekinian dan digitalisasi ini kan banyak sistem yang harus diperbaiki ya Mas ya. Yes. Nah itu seperti apa untuk para musisi-musisi kita agar bisa memahami lebih lagi terkait dengan aturan, tapi juga tidak takut untuk berekspresi dan berkarya. Ya nanti gini ya, saya mau bikin video soal semuanya ya, soal performing rights. Saya mau bikin video. Nanti tonton aja video saya di Video Legend di YouTube. Udah gitu aja ya. Sukses Mas Dhani, thank you so much. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.